warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan fillah, akhwatillah, azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita membahas kitab Safinatul Najah karya dari Syekh Hasan bin Sumail Ma'adram rahimahullah ta'ala bersama syarahnya Nailul Rajah oleh Al-Allamah Ahmad bin Umar Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita terhenti pada penjelasan tentang furudul wudu atau fardu wudu, apa-apa yang diwajibkan dalam berwudu. Kalau jelaskan dalam dahulu bahwa furudul wudu sittatun, ada 6 kewajiban dalam berwudu. 2 di antaranya datang keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan yang kedua adalah tertib urutan yang keenam, ya, dengan keterangan yang menunjukkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam urutan sebagai dalam ayat dalam surah ayat ke-6. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Muslim ketika melaksanakan sa'i memulai dari Safa dan Marwah, perkara manasik haji dan umrah, dimulai dari Safa dan Marwah. Dan mengatakan abda'u bima bada'a Allah bihi, saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innas Safa wal Marwah min sya'airillah." Bukit Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah yang agung. Disebutkan Safa baru Marwah, maka beliau memulai dari bukit Safa ke Marwah. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang cara wudu, kewajiban berwudu, Allah menyebutkan secara berurutan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Berurutan 4 anggota wudu, mulai dari kepala, wajah, tangan sampai ke situ, kepala dan kaki. Nah, ini meskipun dasarnya dari Al-Quran Karim, tadi keterangan tentang tertib seperti itu petik dari hadis Nabi yang tadi, dan kejadian yang kita ketika dimulai sa'i dari Safa ke Marwah. Abda'u bima bada'a Allah bihi, saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Itu 2. Selanjutnya 4 yang berikutnya, apa yang disebutkan dari anggota wudu dalam ayat tersebut. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Ya. Dan kita sekarang sedang membahas bahagian dari masing-masing fardu wudu tadi. Telah diuraikan dalam pertemuan dahulu tentang niat, dan tentang niat ada 6 hukum yang berkaitan dengan niat. Sudah kita bahas sudah semua tugas, alhamdulillah, ya. Kalau begitu kita masuk pada penjelasan tentang kaifiyah niat. Dari
asli wal ma'na tidak. Jadi kalimat wal ma'na awal itu niat. Ya, mohon maaf sudah kurang lebih 2 pekan ya tidak bertemu ya. Oke. Pembahasan terakhir kalau tidak salah tentang syarat ya, maksudnya bebasnya membedakan ibadah dan kebiasaan. Ya, berarti sudah selesai ya, sudah selesai 6 ahkam niyah ya, hampir pada hukum mahal wazan kaifiyatun ya, syartun wa maksudun hasan ya. Jadi sudah 6 kita bahas dari ahkam niyah, hukum yang berkaitan dengan niat. Ya, kalau begitu kita kembali kepada penjelasan dari bab yang awal. Kata Syekh, wal ma'na awal itu maksud dari yang pertama niat, bahwa kewajiban yang pertama dalam wudu adalah niat. Tidak yang menjadi awal kedua oleh hadis yang asal atau ta'arud salati atau al-farah al-wudu atau wuduha. Di sini kata Syekh tentang kaifiyah. Kaifiyah itu niat. Bagaimana bentuk niat itu dalam wudu? Disebutkan dalam ahkam niat secara kemarin ya, yang ini ahkam niat secara umum. Wa kaifiyatuha takhtalifu bi khilafil amri. Berbeda setiap kaifiyah atau bentuk tata cara niat itu tergantung dengan amal yang akan dikerjakan ya, amal yang diniatkan untuk dikerjakan ya. Nah, kalau bentuk apa saja niat yang ada sekitar ada 4. Yang pertama raf'ul hadatsy asghar. Seorang ketika akan berwudu dia menyiapkan angkat hadas kecil. Yang kedua, boleh juga dia menyiapkan at-taharah. Nawaitu at-taharah bis-shalah. Nawaitu raf'al hadatsy al-asghar ya. Ini juga boleh. Dan yang ketiga, nawaitu fardhal wudu'i. Nawaitu fardhal wudu'i. Saya berniat untuk melaksanakan kewajiban berwudu. Ya. Yang keempat, al-wudu'a. Berniat secara mutlak untuk perbuatan wudu. Nawaitu wudu'a. Nawaitu al-wudu'a. Meskipun untuk bentuk kaifiyah atau tata cara niat yang keempat, jadi ada 4 tata cara. Yang pertama, berniat untuk mengangkat hadas kecil. Yang kedua, berniat untuk bersuci untuk sholat. Yang ketiga, berniat fardhu wudu. Dan yang keempat, berniat wudu secara mutlak. Untuk yang keempat ini sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah, apakah dia sah atau tidak, apakah dia sah atau tidak ya. Ada yang pilihan 4 bentuk niat ini. Ada yang pilihan 4 bentuk niat ini. Berlaku bagi orang yang berlaku dalam keadaan seseorang itu lapang. Apa maksudnya lapang? Dalam keadaan tidak ada uzur yang menghalanginya dari keadaan biasa, atau disebut bukan dalam keadaan darurat, biasa disebut halatur rifahiyah. Halatur rifahiyah, dalam keadaan biasa normal, keempat pilihan niat ini boleh dilakukan.
Maka saya mengatakan hada in lam yakun hadatsuhu daiman. Jika seseorang hadatnya tidak terus-menerus. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau hadatnya terus-menerus, dan hadat terus-menerus itu mungkin dengan salasul baul, kencing yang keluar terus-menerus, tidak terhenti, ya. Atau kalau orang Jawa bilangnya anyang-anyangan, ya, keluar terus kencing, ya. Kemudian atau salasu durat, buang angin yang terus-menerus, ya. Atau seperti seorang yang wanita yang mengalami istihadah, darah istihadah dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai pembatal wudu karena dia najis. Kenapa? Karena dia keluar dari salah satu dari dua jalan kotoran, ya. Maka dia najis, tetapi karena keadaannya darurat terus-menerus, ya, maka dikatakan dia hukumnya juga hukum yang spesial. Ini yang dimaksud. Kalau keadaannya seperti itu, keluar hadas terus-menerus, kencing, kentut atau darah berupa istihadah, fayanwi istibahata fardhis salati aw nahwiha, maka tidak berlaku 4 niat tadi, tidak boleh, tidak sah dengannya. Ini pendapat para ulama Syafi'iyah maupun Hanabilah seperti itu, ya. Yang dibolehkan hanyalah niat istibahata fardhis salah atau istibahatas salah. Seorang meniatkan untuk bolehnya salat. Kenapa? Karena asalnya ada pertentangan. Disyaratkan untuk salat tidak adanya kotoran yang keluar, bersihnya pakaian, badan dan tempat sholat dari kotoran, kan. Sedangkan ini keluar terus menerus. Bagaimana caranya? Tapi ini babnya bab rukhsah, bab keringanan, bab darurat. Maka dalam keadaan darurat seperti ini, dia berniat untuk membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Karena hakikatnya hadasnya tidak terangkat, tapi dia hanya boleh meniatkan membolehkan sholat. Ada 2 bentuk niatnya. Yang pertama, yanwi istibahata fardhis shalah. Yang kedua, yanwi istibahata as-shalah. Disebutkan fardunya ataupun tidak, boleh, sama-sama boleh, ya. Selain itu tidak boleh. Ini untuk yang hadasnya terus-menerus, ya. 2 bentuk, ya. Tapi sholat di sini bukan keharusan, karena kita tahu bahwa diharamkan dari orang yang berhadas beberapa perkara selain sholat, ya kan? Ya, seperti tawaf. Orang yang hadas kecil tidak boleh tawaf, apalagi hadas besar, haid dan nifas dan junub, tidak boleh, kan gitu, ya. Nah, kalau dia ingin melakukannya, maka dia juga melakukan apa yang disebut dengan berwudu tadi, meskipun hadasnya keluar terus-menerus, tapi niatnya bukan niat yang 4 tadi, tapi niatnya istibahata fardha nahwis shalah. Nahwis shalah. Misalnya istibahata at-tawaf. Paham, ya? Kalau dia ingin baca Al-Quran misalnya, karena orang yang junub tidak boleh baca Quran misalnya, atau wanita yang haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran misalnya, maka dia meniatkan istibahata qiraatil Quran. Paham, ya? Nah, ini yang dimaksud oleh penulis dengan kalimat au nahwiha. Au nahwiha. Paham, ya? Fayanwi istibahata fardhi salati, fardanya bisa di dalam kurungkan, artinya disebutkan ataupun tidak masalah, atau apa yang disyaratkan padanya taharah dari amalan yang asalnya terlarang bagi, haram bagi orang yang berhadas, tetapi karena dia hadasnya terus menerus, tidak mungkin menunggu selesai hadasnya, maka dibolehkan baginya melaksanakan aktivitas ibadah tadi dan berwudu untuknya, bukan wudu untuk mengangkat hadas tadi, tidak, tapi wudu untuk membolehkan amalan yang disyariatkan padanya bersuci tadi. Jelas, ya? Apa maksudnya? Mengapa Syekh mengatakan au nahwiha? Au nahwiha,
Ya, Syekh menegaskan, Ahmad Asy-Syatiri mengatakan wala takfihi ihdan niyatis sabiqah, tidak mencukupi baginya salah satu dari niat yang 4 yang disebutkan di atas, tidak boleh. Ya. Dan ini saya cek juga dalam beberapa buku Hanabilah, fikih Hanabilah, seperti ini juga pendapat mereka, tidak boleh. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa niat ini syarat dalam ibadah, dan bahwa hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, amal itu ditentukan oleh niatnya, sah tidaknya, diterima tidaknya, berpahala tidaknya, ditentukan oleh niatnya. Para ulama, para fuqaha menafsirkannya dengan rincian yang disebutkan dari hukum niat yang 6. Hukum niat yang 6. Jadi ada kaifiyah, tata cara, lafal niat yang diakatkan maksudnya. Adapun masalah pelafalnya masalah lain. Yang diakatkan berbeda tergantung amalan yang dikerjakan, dan ada akad niat yang dilafalkan atau diakatkan tetapi tidak sah. Pahamnya? Itu perlu diperhatikan, karena kita sering menyangka yang penting saya niat, yang penting saya niat, ya sudah cukup, keluar dari rumah sudah cukup untuk sholat wajib misalnya. Ya, bukankah ada penghalang yang mungkin menghilangkan niat itu dari kita di perjalanan? Ya, kemudian ketika kita sholatnya sholat wajib atau sunnah, qabliyah atau ba'diyah kalau sunnah, kan begitu. Sehingga yang seperti ini yang disebutkan oleh para fuqaha, tafsir dan rinciannya tentu saja ada dalam buku-buku fikih. Buku-buku fikih, bukan dalam buku syarah-syarah hadis misalnya, sekalipun syarah hadis hukum misalnya, karena mereka tidak membahas secara detail seperti itu biasanya, tidak membahas secara detail. Kita misalnya berdalil dengan syarah Arba'un Nawawiyah, syarah Riyadhus Shalihin, mereka tidak akan menyebutkan dengan detail seperti itu. Kenapa? Babnya bab mu'idhah, bab adab, wa'idhah, memberikan nasihat dan peringatan, bukan dalam penyebutan ahkam yang berkaitan dengan detail hukum niat tadi. Carinya di mana? Buku-buku fikih tentu saja, ya. Nah, ini perlu kita ingatkan untuk kita fahami. Kata Syekh, wala budda an taqtanna niyatu bi ghasli awwali juz'in minal wajhi. Dan tentu saja wajib untuk niat itu dihadirkan bersamaan dengan mencuci bahagian wajah, awwalu juz'in minal wajhi, bahagian awal dari wajah yang kita cuci. Mencuci wajah tentunya akan datang penjelasannya apa itu wajah, mana batasannya, tapi intinya bahwa mencuci wajah kita boleh mencuci dari atas, dari atas, ya, atau dari bawah, dari samping kanan atau samping kiri, yang penting wajah. Tapi intinya bahagian manapun kita memulainya, sejak itu kita harus menghadirkan niat. Kenapa demikian? Karena wajah adalah bahagian yang pertama dari rukun wudu. Arkanul fi'liyah yang pertama dari wudu adalah apa? Mencuci wajah. Karena ada rukun yang mendahulunya. Ya, apa itu niat tadi? Ya. Maka arkanul awal, ruknul awal adalah ghaslu al-wajhi. Maka wajib ketika itu niat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tentunya sebagian mazhab yang lain punya pendapat yang lain ketika mereka menjadikan suatu amal yang lain sebagai rukun yang pertama, lebih dulu dari wajah. Ada yang mengatakan kumur-kumur, ada yang mengatakan basmalah. Maka kalau mereka mengatakan seperti itu, mereka wajib untuk menghadirkan niat itu pada rukun yang pertama, basmalah misalnya. Jelas ya? Ya itu. Jadi ini perlu kita ketahui. Awwalu juz'in. Kenapa? Karena dia bahagian rukun pertama dari perbuatan dalam masalah wudu, ya. Kemudian perlu diketahui, tadi kita sebutkan dari bagian manapun kita mulai mencuci wajah, ya. Nah, kalau terjadi seorang mencuci bahagian kanan dari wajahnya misalnya, mendahulukan yang kanan, bagus kan? Ya, karena Nabi SAW yujibu tayammun, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi suka mendahulukan yang kanan. Dia cuci yang kanan dulu, tapi belum hadir niat itu, ke kiri
lalu hadirlah niat itu. Oh, saya belum niat, dihadirkan. Maka cukupkah kemudian dia mencukupkan dengan itu dan ke atas bawah? Tidak, dia harus kembali apa yang diusap belum hadirnya niat ketika itu. Itu maksudnya. Ya, jadikanlah niat hadir sejak awal ketika mengusap wajah. Kalau dari sini. Kalau ternyata hadir pada bahagian yang lain, maka dia harus kembali ke belakang. Paham ya? Dia harus kembali ke depan. Harus kembali kepada apa yang dia usap dari bagian wajah tadi yang belum dihadirkan nih niat. Ini perkara yang perlu diingatkan. Ada tambahan juga yang perlu kami ingatkan tentang seorang yang hadasnya terus-menerus. Dikatakan bahwa seorang yang hadasnya terus-menerus, di sini dia berniat dengan niat untuk membolehkan sholat atau membolehkan kewajiban sholat atau membolehkan perbuatan apa yang disyaratkan padanya berwudu. Jelas ya? Ya. Tetapi dengan tiga ketentuan lain. Dengan tiga ketentuan lain, saya tidak sebutkan di sini. Yang pertama bahwa disyaratkan dia berwudu ketika telah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh berwudu. Ya, karena masih mungkin keluar nanti kotoran lagi. Ya, itu yang pertama. Masuknya waktu. Yang kedua, mendahulukan istinja. Jadi dibersihkan dulu apa yang keluar dari najis terus-menerus tadi. Ketika akan berwudu dibersihkan dulu. Ya. Kemudian itu masuk waktu. Dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, bahwa disyaratkan mualah. Begitu setelah berwudu dia segera sholat. Jangan tunda lagi. Ketika itu meskipun di tengah sholat keluar hadas tidak masalah. Tidak masalah karena hukumnya hukum rukhsah, hukum keringanan. Paham ya? Tapi ingat, tiga syarat ini perlu diperhatikan. Kalau dia keluar kencing terus-menerus, ingin sholat duhur, berwudu sejak jam 10, tidak boleh. Tidak sah sholatnya dengan wudu tersebut. Jelas ya? Ya. Nanti masuk waktu duhur baru dia boleh berwudu. Kemudian dia istinja sebelumnya, bersihkan kotoran yang keluar tadi. Karena asalnya dia harus membersihkan dirinya, badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari kotoran. Tapi ketika dia telah bersihkan dan dia berwudu keluar, tidak masalah. Karena keadaannya yang keadaan spesial, terdesak, darurat. Ya, demikian pula mualah, bersegera. Jangan dia masuk waktu duhur dia berwudu, istinja sebelumnya lalu berwudu, setelah itu jam 2 pilih sholat. Kan juga masih duhur tidak boleh. Segera dia sholat. Paham ya? Kenapa? Nanti keluar kotoran gimana lagi? Ya. Jadi setiap akan melaksanakan sholat dia barulah. Misalnya dia baru sempat jam 2. Sudah masuk waktu? Belum? Masuk. Maka boleh dia cebok ketika itu, berwudu lalu sholat. Paham ya? Maksudnya tidak harus masuk duhur baru dia berwudu, tidak. Maksudnya tidaklah dia berwudu untuk sholat tersebut kecuali sholat tersebut telah masuk waktu, sebelum wudu istinja, dan setelah berwudu langsung melaksanakan sholat. Jelas ya? 3 perkara yang perlu diingat. Baik. Selanjutnya ada juga tambahan masalah niat, tapi kita akan bahas pada pembahasan tentang niat. Berikutnya rukun yang kedua. Rukun yang kedua, ya, setelah niat adalah mencuci wajah, ghuslu al-wajhi. Tentu saja perkara pertama yang harus diketahui adalah definisi wajah itu, atau tepatnya batasan wilayah atau area wajah yang disebut wajah. Dalam Al-Quran disebutkan faksilu wujuhakum, ya, maka berarti dia area tertentu. Maka kata para fuqaha, al-wajhu tulan, wajah itu dari sisi, ya, memanjangnya, sisi memanjangnya, ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, apa yang ada wilayah atau area yang berada di antara tempat tumbuhnya rambut, ya, ghaliban wa akhiril lihyaini, dan pada akhir 2 lihyain, 2 tulang
rahang bawah, ya. Itu untuk bagian panjangnya. Lebarnya apa? Wa ardan ma bainal udhunaini, apa yang ada di antara dua telinga. Ini syuhmatul udhun, ya, ini dia, ya. Dari ini ke dalam. Ya, ini namanya ardan, lebarnya, panjangnya ini. Baik, perhatikan kalimat dari Syekh Ahmad Asy-Syatiri, kalimat ghaliban. Berarti ada yang ghairu ghalib. Kalau ghalib artinya biasanya, dalam keadaan normal begitu. Kenapa? Beliau ingin memberikan isyarat. Kenapa? Karena boleh jadi ada bahagian dari kepala yang tidak tumbuh rambut. Faham maksudnya? Ada bagian kepala yang tidak tumbuh rambut. Faham maksudnya? Botak. Ya. Misalnya di sininya botak. Oh, tempat tumbuh rambut berarti dari sini, Ustaz. Tidak, ya. Tempat yang biasa tumbuh rambut. Adapun yang botak bagian kepala, bukan bagian wajah. Faham maksudnya? Itu maksud dari kalimatnya. Pertama, untuk mengeluarkan as-sal'u. As-sal'u artinya botak. Bagian yang tidak tumbuh rambut dari kepala. Apakah karena luka, atau karena usia, atau karena kecerdasan, ya. Baik. Kemudian yang pertama. Kemudian juga disebutkan kalau seandainya terjadi ada rambut yang tumbuh pada wajah, rambut tumbuh pada wajah misalnya, paham maksudnya? Ya, ada orang yang biasa punya kelebihan rambut sampai dikatakan macam-macam misalnya, kan ada penyakit yang seperti itu, ya, atau kadang maka ini tidak dihitung sebagai bagian kepala. Ingat, dari awal tempat tumbuhnya rambut biasanya seperti ini. Kalau ada tumbuh rambut luar biasa, di bawah, di jidatnya tumbuh rambut sampai ke atas juga, ya, disisir ke atas jadinya, ya, tidak dipandang. Itu masuk bagian wajah juga, tetap wajib. Jadi ada yang tidak tumbuh rambut tapi tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk dicuci, dan ada yang tumbuh rambut tetap. Kenapa? Karena ghairu ghalib, di luar normal, di luar normal, ya, ya. Demikian juga perhatikan baik-baik kalimat batasan wajah atau area wajah dari sisi lebarnya, itu dari telinga ke telinga, dari telinga ke telinga. Nah, perhatikan, terkadang ada orang yang tumbuh cambang, ya, yang di antara cambang dengan telinganya ada area yang tidak tumbuh rambut. Ya, wajibkah untuk dicuci? Masukkah dia dalam definisi tersebut? Masuk, wajib untuk dicuci. Bagian ini tadi, ya, bagian ini tadi masuk dalam bagian yang dicuci. Jelas, ya? Ya. Nanti akan ada gambar tentang perkara tersebut, ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh tentang apa itu lahyaini, ya, yaitu tulang rahang bawah, ya. Lahyaini, dua tulang yang padanya terdapat gigi-gigi, barisan gigi bagian bawah, ya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan bagian rukun yang pertama ini wajib untuk dicuci, disebut sebagai wajah. Kenapa? Karena yahsulu bihi al-muwajahah. Karena ketika kita berhadap-hadapan, ya, terjadi apa yang namanya berhadapan muka namanya, maka disebutlah dia muka. Kalau bahasa Indonesia kan muka, ya, wajah atau muka. Kenapa muka? Karena terletak di depan. Kalau belakang bukan muka namanya, jadi pakai topeng, ya. Muka kita di depan, ya, depan muka. Wajah karena saling berhadapan kita dengan orang lain dengannya, ya. Maka ini yang dikatakan makna wajah itu sendiri. Kalau kenapa penting masalah ini? Karena sesungguhnya dhabit atau kriteria wajah itu secara syariat tidak datang keterangan detail tentangnya. Apa maksudnya? Tidak ada hadis Nabi mengatakan al-wajhu huwa kada wa kada, al-wajhu tulan kada wa ardan kada. Tidak ada. Dan kaidahnya mengatakan
Jika suatu perkara tidak ada penjelasan detailnya dalam syariat, maka kembalinya kepada urf, kembali kepada adat, kembali kepada apa yang disebut dengan konsensus. Apa yang dikatakan wajah menurut kita? Itu tadi. Apa yang terjadi dengannya saling berhadapan itu, ya. Maka akan datang penjelasannya, ya. Berkata Syekh menjelaskan lebih detail, Syekh Ahmad Asy-Syatiri menjelaskan lebih detail rukun yang kedua. Kata beliau, wal ma'na anna tsani min furudil wudu, maksudnya bahwa kewajiban wudu yang kedua, ghuslul wajhi, adalah mencuci wajah, basyaran wa sya'ra, baik itu kulit maupun rambut, semua apa yang ada pada wajah kita, apakah dia kulitnya ataukah dia rambutnya. Fayajibu, maka wajib isalul ma'i ila batinis sya'ri al-khafifi wal kathifi, maka wajib untuk menyampaikan air itu, arti membasahkan dengan air ke bagian dalam dari rambut yang tipis maupun yang tebal, rambut yang tipis maupun yang tebal, illa, kecuali dua, illa ma kathufa min lihyati ar-rajuli wa aridaihi, kecuali apa yang tebal dari jenggot bawah seseorang atau aridai. Aridai ini di bawah adar namanya arid, cambang kita bilangnya, ya, cambang jenggot, cambang jenggot, ya. Lihyah ini juga cambang, ya. Dua-duanya disyariatkan untuk dipanjangkan, cambang dan jenggot, dua-duanya disyariatkan untuk dipanjangkan. Nah, kalau lebat, yang wajib hanya bagian luar saja. Kok bagian luar saja? Iya, karena namanya wajah. Wajah kan yang berhadapan. Yang berhadapan dari jenggot yang tebal dengan orang lain mananya? Jenggot yang bagian luar. Bagian dalam tidak. Cambang yang bagian luar, bagian dalam tidak. Maka tidak wajib. Tidak wajib. Kalau dibasahi, dicuci, tidak masalah. Tapi bukan kewajiban. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria al-muwajahah. Kalau tipis, baru. Jelasnya? Ini hanya dua rambut saja, ya, jenggot dan cambang. Adapun alis mata meskipun tebal sampai menutupi mata misalnya, ya, kumis meskipun sampai bisa menjadi saringan kuah coto misalnya, ya, sibal, ini kumis ini di sini, kalau ini namanya sibal, ya. Demikian pula rambut yang lain pada tubuh kita selain yang dua tadi, tebal tipisnya tidak berpengaruh, wajib dicuci luar dalam. Itu maksudnya di sini. Itu maksud dari penjelasan Syekh di sini, ya. Difahami, ya? Difahami sekarang? Ya. Wal kathifu, dijelaskan apa itu kathif, itu ma la tura basyratuhu min majlisi at-takhatubi. Kalau begitu apa Ustaz definisi, kriteria, parameter, ukuran untuk mengetahui jenggotnya tebal atau tidak, cambangnya tebal atau tidak? Ukurannya adalah bahwa jika tidak terlihat basyrah, kulit dari wajah kita itu yang tumbuh padanya rambut tersebut, fi majlis takhatubi, ketika seorang berbicara, paham ya? Dan majlis takhatub kata ulama Syafi'iyah itu dobitnya adalah salasatu azru'in, kurang lebih salasatu azru'in, 3 dhira'. Dhira' kurang lebih 48 cm, ya. Jadi kalau 3 dhira', 3 kali 48 kurang lebih 1,5 meter, gitu kan? Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. 3 dhira'. Jadi kalau begitu seperti saya, mungkin ini 1,5 meter, ya, kurang lebih. Saya lihat enggak dagunya terbelah apa tidak? Oh, tidak kelihatan Ustaz, berarti dia tebal. Cukup bagian depan saja yang dicuci atau dibasuh dengan air, paham ya? Ya, lihat di pipinya, ya. Pipinya ini apakah tirus atau lebar atau boleh kotak kayak orang Batak, lalu tidak kelihatan Ustaz, ya, tidak kelihatan. Kenapa? Tertutup jenggot. Oh, berarti tebal namanya itu.
dengan jarak 1,5 meter kurang lebih. Jelas ya? Wal khafifu aksuhu, ya, kalau tipis sebaliknya, ya. Jadi saya kira jelas perkara yang berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya Syekh menyebutkan jenis-jenis rambut yang juga ada pada wajah dan semuanya wajib untuk dicuci tebal tipisnya. Wa syu'urul wajhi 20, 20 dia bilang. Ada 20. Al-ghamamu wa huwa sya'ru an-nabitu 'alal jabhati wal hajibani wa huma sya'rani nabitani 'ala a'lal 'ainain. Agak sulit kita pahami ini, ya, mungkin dengan gambar lebih jelas. Ya. Ya. Ini bagian rambut pada kepala, hajib, alis, ghamam, ini yang saya bilang ini, ya, yang mungkin tumbuh rambut di situ. Ada orang yang tumbuh rambut seperti itu, tetap wajib untuk dicuci meskipun tebal. Kenapa? Bagian dari wajah. Adapun yang tidak, ini batas tumbuhnya rambut ini, ya, ubun-ubun, ya. Nah, maka ini an-nasiyah, maudhul ghamam, ini naz'ah. Kayak saya sini mungkin kelihatan sekali, ya, naz'ah. Kata istri sih semenanjung katanya, mencorok ke dalam. Ini naz'ah. Ini hanya naz'ah, ya. Ya, ini masuk. Kemudian al-hadab, alis, ya. Muk, ini sudut mata yang ada kelenjar air mata di situ, ya. Kemudian asyarib, yang dicuci oleh siapa? Yang dicuci oleh Abdullah bin Umar, hingga dikatakan beliau akhirnya buta karena itu, ya. Kemudian asyarib, saya kira syarib jelas, ya, kumis, lihat ini gambarnya, ya, syarib, kumis, ya. Kalau ada ekornya yang biasa dipelintir namanya sibal, sibalani, ya. Kemudian ada anfaqah, ini ada al-manfaqah, ada wingsnya, sayapnya, ada yang bawahnya lurus begini, ya. Jadi ini bahagian dari rambut yang ada pada wajah. Semuanya tebal tipisnya wajib untuk dicuci. Yang tidak wajib cuman ini saja, ini namanya cambang, ya, atau aridhan karena dua kiri kanan, ya. Dan ini lihyah, ya. Syarib cuman satu, ujungnya kumis ada dua, sibalani, sibal, ya. Hudbah ada dua, ya. Kemudian hajib juga ada dua, kemudian ghamam satu, ya. Kemudian naz'ah ada dua. Nah, ini semua yang disebutkan dalam kalimat Syekh tadi di atas. Ini kalau tampak depan, ini tampak sampingnya, ya. Nah, ini sibal, ya. Kadang nyambung dengan arid, kadang juga tidak, ya. Ini yang arid, ya, aridhan, ya. Lihat, ini idhar, di atasnya cambang, idhar, ya. Ini bukan bagian dari jenggot, bukan bagian dari jenggot. Kadang ditanya oleh tukang cukur, dicukur ini Pak, ya, ini boleh dicukur. Yang tidak boleh dicukur yang bawahnya, paham, ya, ya. Al-idhar, ya. Baik, kita kembali ke kitab. Ini penjelasan tentang perkara tersebut. Al-gumam 1, al-hajiban 2, al-khaddan, ini biasa tumbuh rambut juga kan, khaddan 2 juga, jadi sudah berapa? 5. Sibalan 2 juga, ujungnya kumis, berarti sudah berapa? 7. Aridhan, ini 2 cambang, ya. Al-idharan, idhar, sya'ran nabi tadi fi sadq, wal arid al-muhadithan lil udhan, yang sejajar dengan telinga. Kemudian al-ahdab, ahdab ini ada 4 karena setiap mata ada 2, atas dan bawah, ya, alis mata bawah dan atas. Kemudian al-lihyah, jenggot, ini yang di dagu namanya. Kemudian kumis, syarib 1, anfaqah, ini rambut yang tumbuh pada bibir atas sufla, ya. Wal manfakatani, rambut
yang tumbuh pada bukan sufla bawah ya. Jadi pas di bawah bibir bawah ini ya. Ini anfaqah dan manfakatani, dua rambut yang melebar seperti sayap ya, manfakatani. Nah, ini ada berapa semua? 20 ya. Jadi ini semuanya yang 20 ini wajib untuk dicuci luar dalam ya, tebal tipis, kecuali 3, aridhani dan lihiyah. Jelas ya? Baik. Saya kira selesai tentang masalah rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, as-salitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua lengan sampai ke siku. Ya, perhatikan kalimat ma'al mirfaqaini. Ya, ini mazhab jumhur ulama khilafan lil Hanafiyah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mencuci lengan itu wajib hanya sampai sebelum siku. Siku tidak termasuk. Karena kata mereka hatta atau ila lil ghayah, tidak tercakup dalam apa yang dicuci. Namun jumhur mengatakan wajib dicuci. Ya, dalilnya apa? Dalilnya bahwa tidak akan sah mencuci siku ini kecuali dengan masuk bagian siku tadi. Ya, kemudian juga beberapa hadis yang khusus yang datang, di antara hadis Jabir, meskipun dalam sanadnya ada kelemahan, di mana Nabi jika berwudu, anna Nabi SAW idza tawadda'a adara al-ma'a ila mirfaqaihi. Nabi jika berwudu memutarkan air pada sikunya. Memutarkan air pada sikunya ya. Maka itu jelas, dan ayat yang menyebutkan tentang kewajiban mencuci lengan ilal mirfaqaini, kata jumhur, ila di sini mencakup siku tersebut dengan dalil firman Allah, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan menambah kepada kalian kekuatan dari kekuatan yang ada sebelumnya. Berarti ila quwwatikum, kuwat itu termasuk juga ditambahkan. Maka demikian pula ila mencakup syamil ya, bimakna ma'ah, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, artinya wa yazidukum quwwatan ma'a quwwatikum. Fa ila ta'ti bimakna ma'a, maka kata ila bisa berarti ma'a ya. Itu dasarnya jumhur ulama ya. Tayyib, maka disebutkan tentang definisi atau wilayah batasan dari lengan itu sendiri, dan saya kira sudah jelas ya. Demikian pula mirfaqan itu siku. Wal makna, kata Syekh Ahmad Asy-Syatiri, dan maksudnya adalah anna tsalitsa min furudil wudu ghuslul yadain wa ma 'alaihima min sya'rin wa sal'atin wa adhafira. Tentunya yang dimaksud adalah mencuci seluruh dari kedua lengan, kalau kita bilangnya lengan ya, lengan ya. Wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di situ, apakah dia rambut? Kadang ada rambut yang tumbuh ya pada lengan seperti ini ya, ada rambut putih satu-satunya ya, di lengan. Ini juga masuk ya, karena dia bagian dari lengan. Demikian pula kalau ada yang namanya tanda lahir, orang bilangnya tanda lahir ya, babak ya, dan sebagainya, ada tai lalatnya atau tidak ya. Demikian pula adhafir, termasuk juga kuku juga wajib untuk dicuci. Sehingga jika ada yang menghalangi kuku dari basahnya dengan air, tidak sah wudu. Sebagaimana lengan yang tidak basah karena terhalangi oleh sesuatu. Jelas ya? Ya. Kata Syekh, wa tajibu izalatu ma 'alaihima minal ha'il, wajib untuk menghilangkan apa yang ada pada kedua lengan dari penghalang basahnya tangan dengan air tersebut. Contohnya apa? Kalwaskhi ya, kotoran, debu, al-mutarakim yang menumpuk, min ghairi al-irqi, selama dia bukan keringat tidak masalah ya. In lam yata'adzar fasluhu, jika tidak memungkinkan untuk membersihkannya. Fa in kana min al-irqi ya, atau muta'adziran fasluhu, jika dia dari keringat ya,
atau sulit untuk dibersihkan, lam yadurru, tidak mengapa. Ya. Kadza la tadurru qishratu ad-dumali wa in sahulat izalatuha wa kal yadaini fima dzukira baqi al-a'dha. Demikian pula tidak memberikan mudarat qishratu ad-dumal, kulit dari kutu. Ya, kulit kutu misalnya kan kecil, tidak terlihat, kadang lempel. Kalau kita mungkin kurang lebih sisik ikan, biasa bersihkan ikan, sisik ikan, kadang dakik ya, lengket gitu ya. Kalau kita cuma siram saja begini tidak bisa, harus dengan seksama begitu ya. Maka kurang lebih seperti itulah dikatakan kisratu ad-damal ya, bahwa dia tidak masalah meskipun mudah untuk dibersihkan, adanya dia pada kulit tidak memberikan mudarat apa-apa karena kecilnya tidak masalah ya. Demikian disebutkan tentang masalah ini. Sudah masuk waktu Isya? Baru ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dari jamaah? Kami persilakan jika ada pertanyaan dari jamaah. Iya, silakan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ya betul. Ya. 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 Ya, ya. Jadi pertanyaannya bagaimana mengkompromikan, kan begitu ya? Karena kan kita tahu bahwa yang namanya hadas membatalkan wudhu. Kalau wudhunya batal, sholatnya juga batal, kan begitu ya? Ya, betul. Itu asalnya, hukum asal. Tapi mungkin terjadi ada keadaan darurat. Orang yang kencing terus menerus. Yang kalau begitu kejadiannya dia harus masuk cuci, masuk waktu zuhur, masuk cuci, waktu asar masih masuk cuci, tidak bisa dia sholat. Maka syariat datang dengan keringanan. Apa itu? Hukumnya salasul baul. Ada terjadi zaman Nabi SAW seperti itu, salasul baul. Ya, maka diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk mencuci kotoran yang ada dan apa yang terkena dengan kotoran. Lalu dia berwudu dan sholat, tidak memberikan mudarat apa yang keluar berikutnya, bahkan di tengah sholat pun. Kenapa? Karena kalau tidak dia terhalangi dari sholat. Sementara ini keadaannya yang keadaan luar biasa, ya. Maka dengan itulah penjelasan Nabi bahwa dia boleh sholat meskipun keluar hadas, asalkan dia bersihkan kotorannya, kemudian sholat, apa yang terkena dari pakaiannya juga dia cuci, dia pakai dalam keadaan basah, tidak masalah juga. Yang penting bahwa pakaiannya sudah bersih dari najis, lalu dia sholat ya. Kalau darahnya banyak atau kotorannya banyak, dia menggunakan pembalut misalnya, atau sesuatu yang bersifat untuk menahan agar kotoran najis yang keluar tidak mengotori. Setelah itu dia berwudu dan sholat. Ini tentang ketentuan syariat. Cuma sekali lagi, terkadang dalam pembahasan hadis Nabi SAW, penyebutan perkara itu disebutkan simpel. Lalu kemudian para fuqaha menggali ya makna dari perkara tersebut, berusaha untuk memberikan gambaran real dari perkara tersebut. Itu yang disebut dengan taswirul masail. Taswirul masail. Maka rinciannya bagaimana? Rinciannya seperti taswir yang disebutkan tadi. Ya, sama seperti masalah misalnya mencuci bejana yang dijilat anjing. Kan gitu ya. Perintahnya kan jelas. Perintah untuk membuang isinya, kemudian mencucinya 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, kan begitu ya. Tapi bagaimana tertibnya, urutannya, rinciannya, hukum yang berkaitan dengannya tidak tersebutkan dalam hadis. Ya, lalu para fuqaha mencoba untuk menimbang perkara tersebut, membandingkan dengan dalil-dalil yang lain dan kaidah yang disimpulkan dari dalil yang lain. Datanglah kemudian gambaran, oh bentuknya seperti ini,
bentuknya yang benar seperti itu, maka disyaratkan untuk ini begini, untuk itu begitu. Ini saya ingatkan untuk berkaitan dengan masalah tadi, bahwa dari mana datangnya syarat 3 untuk orang yang punya hadas yang terus menerus. Dari mana datangnya syarat itu? Ya, karena para fuqaha melihat kepada tujuan syariat tadi. Sholat harus dalam keadaan bersih asalnya, ya. Sehingga ketika ada keadaan darurat yang butuh keringanan, diberikan keringanan dengan kadarnya. Sehingga ketika dia akan berwudu tadi harus masuk waktu dulu, siap untuk sholat dan cebok sebelum berwudu. Ketika itu silahkan sholat. Disebutkan 3 syarat tadi. Ya, jadi saya berikan tambahan sedikit untuk menjelas. Meskipun pertanyaan dari saudara kita tadi bahwa intinya boleh Pak, boleh. Kenapa? Karena ini keadaan yang berbeda. Yang tadi keadaan normal. Sebab kalau tidak, orang yang keluar darah terus menerus harus bolak-balik kamar mandi, mencuci, membersihkan, dan akhirnya semua bajunya diganti, habis di lemari, beli baju dulu, habis waktu, keluar waktu, habis waktu, tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat. Tidak. Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kata baginda Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan memberat-beratkan. Bu'ithu bil hanifiyati samhah, sahlah, aku diutus oleh Allah, kata baginda Nabi, dengan agama yang lurus kepada tauhid dan memberikan kemudahan. Ya, tentunya selama kita tidak bermudah-mudahan, karena syariat sudah mudah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Jadi tidak ada pertentangan. Yang tadi keadaan normal, yang kedua ini keadaan yang tidak normal. Dan kaidah fikih yang besar mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika datang kesempitan, kesulitan seperti tadi itu, akan datang kemudahan dari syariat. Allahu Akbar. Begitu indahnya syariat. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Oh tidak. Jadi pertanyaan bagus, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah wajib untuk memakai tangan dalam mencuci wajah tersebut? Tidak, bukan mencuci wajah. Apakah langsung dia bawah pancoran air misalnya, atau shower, ya, atau ada teman yang semprot gitu, pemadam kebakaran, ya, atau dia sakit dicucikan wajahnya, diwudukan, kan gitu ya. Yang jelas dicuci, paham ya? Tidak disebutkan itu, tidak masalah. Nanti akan datang dalam masalah tertib urutan tadi, tertib urutan dalam wudu, kan rukun ya. Dikecualikan 2 keadaan. Di antaranya jika seseorang punya hadas besar juga, maka untuk itu tidak perlu tertib, karena dia wajib mandi. Ya, demikian pula jika dia hanya ada hadas kecil, tapi dia sekarang berendam atau turun ke dalam air, ketika itu tidak disyaratkan tertib. Apa maksudnya? Ya, karena keadaannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi asalnya kalau dia di shower, dia berwudu seperti biasa. Ya, tapi ketika dia berwudu pas mencuci muka cuma begini saya, sah. Ya, begitu, sah. Diwudukan orang, diusap oleh orang lain, yang jelas yang penting apa? Isalul ma' alal wajhi. Itu yang penting. Sampainya air ke seluruh wajah yang wajib untuk dicuci. Kedua pertanyaannya, kenapa mata tidak disebutkan? Masuk baik dalam ukuran panjang maupun lebar, kan gitu ya? Karena panjang dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai di dagu, ya, tentunya mata masuk. Dan lebarnya adalah dari telinga ke telinga dan mata diantaranya, kan gitu ya? Jadi masuk bagian-bagian mencuci mata, ya. Ya, cuman tadi kita sebutkan apakah wajib mencuci bagian dalam mata yang tadi disebutkan, ya, jumhur mengatakan tidak wajib, ya. Ibnu Umar melakukannya untuk hati-hati, ya, tidak disepakati oleh sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya, betul. Bagaimana petani kampung ini dia berkumpul di rumah, kemudian menuju ke masjid, Iya. dia kena kotoran binatang Iya. yang halal dimakan dagingnya. Iya. Apakah tidak batal? Barakallahu fikum. Pertanyaannya betul, bagus sekali ya. Jadi bersentuhan dengan najis, at-talabbus bin najasat tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, ya. Bukan dari pembatal wudu. Tetapi tidak boleh dia sholat tanpa membersihkan najis tadi. Karena bersih dari najis adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, gitu. Ya. Adapun kotoran hewan yang dimakan, ayam, ya, ataupun kambing dan sebagainya, apakah najis atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan najis. Dalam mazhab Syafi'i semua kotoran najis, baik hewan yang najis maupun hewan yang halal. Maksudnya hewan yang halal seperti itu, ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada hujahnya tentang hal itu, mungkin kita bahas nanti dalam pembahasan tentang najis insyaallah taala. Ya. Jadi intinya cukup cuci kaki dan kemudian dia melaksanakan sholat karena sudah bersih badan dan pakaian dari tempat sholat, dari najis, mohon maaf. Ya, afwan, silakan adzan. Sambil disiapkan kalau ada pertanyaan lain lagi, ya silakan.
Baik, ada pertanyaan dari ikhwah? Ya, fadhal. Bagaimana batas najis yang dimaafkan? Karena kadang kalau misalnya kita di perjalanan jauh, terus kita ke toilet mungkin terkena sedikit najis. Nah itu dia kadang menyulitkan kalau harus cuci lagi celana. Itu yang pertama. Ya. Batas najis yang dimaafkan. Yang kedua, bagaimana terkait dengan profesi tukang cat atau kayak tukang lukis begitu? Dia itu pasti seringkalinya itu terkena tangannya itu bintang. Dimana pas setiap dia batal wudunya atau dia mau sholat harus dia wudu lagi. Nah, ketika dia bersihkan biasa itu di sela-sela kukunya itu sulit untuk bersih. Apakah dia itu dapat keringanan atau tidak? Ya, barakallahu fikum ya. Pertama tentang najis ya. Najis sebenarnya akan datang pembahasannya lebih detail ya. Jadi najis ada dua. An-najasah yang dia ghairu ma'fu anha, yang tidak dimaafkan, wan najasatu al-ma'fu anha, najis yang dimaafkan. Masing-masing ada penjelasannya nanti. Najis yang tidak dimaafkan terbagi tiga. An-najasah mughalladhah yang berat, najis berat, al-mutawassithah yang pertengahan, dan najis yang ringan, al-mukhaffafah. Semuanya najis. Adapun an-najasah al-ma'fu anha itu banyak sekali, sampai 50-an atau lebih ya, akan kita bahas pada kesempatan nanti insyaallah taala. Ya, ada ketentuannya. Kemudian yang tadi ditanyakan tentang pelukis atau tukang cat atau montir ya, yang mereka berhadapan dengan pekerjaan yang mungkin bersentuhan dengan benda-benda yang bisa mengotori tangannya atau anggota wudhu dan menghalangi dari terkena air, tersentuh air ya. Maka perlu disebutkan tadi bahwa wajib untuk asalnya, hukum asalnya wajib membersihkan apa yang menyebabkan tidak sampainya air ke kulit tersebut, kecuali jika sulit dan darurat misalnya ya. Maka yang seperti ini ada keringanan, selalu ada keringanan ya. Kemudian apa yang mengotori, ada yang kedap air, ada yang tidak kedap air. Artinya ada yang tetap bisa basah, ada yang tidak, seperti kuteks misalnya tidak kena air, tidak kedap air, sedangkan kedap air, sedangkan misalnya henna dia tembus air. Maka yang seperti ini maafu. Artinya bukan maafu, tidak mengapa, tidak memberikan mudarat. Apa yang bisa basah seperti cat kan ada yang cat minyak, ada yang bukan. Yang bukan minyak, yang dicairkan dengan air, kena air dia tembus air. Yang seperti itu tidak masalah. Tidak masalah. Tentunya sebaiknya dibersihkan. Tapi kalau susah, kemudian dia butuh lagi mengecat lagi nantinya, waktunya mepet dan sebagainya, maka dia tidak masalah. Nah, itu keadaannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini ada syarat yang kita sebutkan tadi tentang orang yang berhadas terus menerus. Ada 3 syarat. Yang pertama dukhulul waqt, masuknya waktu. Yang kedua mendahulukan istinja, cebok. Dan yang ketiga mualah, berkelanjutan. Begitu selesai wudhu langsung begitu selesai cuci langsung wudhu, setelah wudhu langsung sholat, tidak main tunda, tidak ada partai tunda ya. Ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah ya. Baik, sampai sini pembahasan kita. Pembahasan berikutnya tentang wajibnya membasuh kepala. Akan ada pembahasan bagaimana bentuk membasuhnya ya. Kemudian mana batas minimal yang diwajibkan untuk dibasuh. Tentunya masyhur kita ketahui pendapat ulama Syafi'iyah sama dengan ulama Hanafiyah mengatakan cukup sebahagian kepala, tidak wajib seluruh kepala. Kita akan bahas nanti pada kesempatannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan apa yang kita sampaikan jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah jika benar dari syaitan, Allah dan Rasul lepas diri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.